Assalamualaikum, ketemu di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal gerak lurus. Pada soal yang pertama, jarum jam dikatakan bergerak terhadap pusat putarannya karena kedudukannya berubah ya, karena kedudukannya berubah, jadi dia itu kan jarumnya angkanya berubah-ubah dari posisi angka 1, 2 dan seterusnya, posisinya berubah-ubah, maka jawabannya yang B. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah kelereng digulingkan dari atas bidang miring. Jadi kalau bidang miring, di sini ada bidang miring begini, otomatis dia jatuh dari atas ke bawah. Nah, di sini kan ada gaya gravitasi, berarti dia ada percepatan. Kalau ada percepatan berarti dia akan dipercepat. Nah, karena dia dipercepat, maka gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini, jika kamu bersepeda menempuh jarak 60 km, jarak berarti di sini ada S, membutuhkan waktu T-nya adalah 30 menit. 30 menit kalau kita bikin ke jam berarti kan 0,5 jam, karena kita tahu bahwa 1 jam adalah 60 menit. Nah, di sini kita punya rumus S sama dengan V kali T. Kita masukkan S-nya adalah 60, V-nya kita nggak tahu, T-nya adalah 0,5. Nah, V berarti sama dengan 60 dibagi 0,5. Atau 600 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 120 km per jam. Jawabannya yang B. Jadi setiap jam bisa menempuh jarak 120 kilo. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4, di sini jika sebuah benda pada awalnya bergerak, awal, ingat hati-hati awal, berarti laju adalah V0, V0-nya adalah 2, mengalami percepatan, berarti A-nya adalah 2 meter per second kuadrat, laju gerak benda pada second kelima, berarti T-nya sama dengan 5. Rumusnya adalah A sama dengan VT min V0 per T. Kita masukkan A-nya 2, VT-nya adalah kita nggak tahu, masih ditanya. V0-nya adalah 2 dibagi dengan T, T-nya tadi adalah 5. Nah, ingat di perkalian silang ya, 2 kali 5 adalah 10, VT min 2. Nah, 10 sama dengan VT min 2 berarti kita pindah angka dengan angka 10 plus 2, karena 2 di ruas kiri ini tadi negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif sama dengan VT. 10 ditambah 2 adalah 12, jadi VT hasilnya adalah 12 meter per second. Jawaban yang C. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, laju awal sebuah benda, awal lagi berarti dia adalah V0, V0-nya adalah 10. Pada setiap second lajunya terus berkurang, hati-hati. Berarti di sini A-nya nilainya negatif ya, 0,1. Laju gerak benda pada second ke-10, T-nya adalah 10. Yang ditanya adalah VT pada detik ke-10. Rumusnya masih sama, A sama dengan VT min V0 per T. Nah, di sini kita masukkan min 0,1, terus di sini kita masukkan VT-nya kita nggak tahu, V0-nya kita punya 10. T-nya kita juga punya 10. Lagi-lagi di sini dikali silang. Min 0,1 kita kali dengan 10 sama dengan VT dikurangi 10. 0,1 dikali 10 hasilnya adalah minus 1. Terus di sini dia negatif, pindah ke ruas kiri menjadi positif. Positif 10 sama dengan VT. Nah, min 1 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 9. Jadi VT-nya adalah 9 meter per second. Opsi yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Laju awal sebuah mobil adalah 20 meter per second. Berarti di sini V0-nya adalah 20 meter per second. Kemudian direm berarti mengalami perlambatan ya.
Untuk dapat berhenti, mobil memerlukan, nah berhenti, hati-hati, di rem berhenti, berarti VT-nya adalah 0 karena dia berhenti atau diam. Memerlukan waktu 10 second, T-nya berarti 10. Mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar, nah rumusnya A sama dengan VT min V0 per T. Sekarang kita hitung, VT-nya 0, V0-nya adalah 20 dibagi dengan T 10, berarti min 20 dibagi dengan 10 hasilnya adalah min 2 meter per second kuadrat. Jawabannya yang B. Hati-hati kalau perlambatan itu negatif. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah pesawat terbang dapat terbang dengan, nah ini otomatis satuan kecepatan, berarti V-nya adalah 500 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak berarti dia S, 1750 km. Kita pakai rumus untuk GLB, V sama dengan S sama dengan V kali T. Jadi kalau dia nggak ngomong percepatan perlambatan, anggap aja dia adalah GLB dengan rumus S sama dengan V kali T. Kita masukkan S-nya adalah 1750 sama dengan 500 dikali dengan T. Berarti T sama dengan 1750 kita bagi dengan 500. Di sini berarti tetap 50. Hapus, berarti T-nya sama dengan 175. 175 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 3,5 second. Jam. Karena dia satuannya kilometer per jam, opsi yang A. Terus kita soal nomor 8. Soal nomor 8 ini, perhatikan peristiwa berikut. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Buah mangga jatuh ke bawah, berarti dia dipercepat. Terus mobil menggelinding di atas pasir. Nah, di sini berarti lama-lama terjadi gesekan antara bola dengan pasir. Karena adanya gesekan, maka lama-lama dia pasti akan melambat terus berhenti. Berarti nomor 2 pernyataan yang kedua, oke, diperlambat. Kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Berarti dia juga dipercepat. Nah, ini peluru ditembakkan ke atas. Kalau peluru ditembakkan ke atas, berarti kan arahnya melawan gravitasi. Berarti dia mengalami perlambatan. Berarti dia juga diperlambat. Berarti pernyataan yang sesuai dengan perlambatan adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 4. Opsi yang D. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9 di sini adalah gambar dari hasil ticker timer. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau beraturan berarti jelas jaraknya jaraknya tetap, titik pertama dengan titik kedua. Berarti opsi yang A, gambar yang A ini untuk GLB. Nah, sekarang kita cari yang GLBB dipercepat. Berarti jaraknya dari jauh. Jadi ticker timer itu kan, misal kita ngetok, kalau dia itu dipercepat, berarti ketokannya dari lambat semakin cepat. Jadi jaraknya dari titik-titiknya jauh terus mendekat. Tapi kalau dia diperlambat, berarti dia itu dari cepat, titiknya cepat terus jauh. Itu diperlambat ya. Jadi bayangin kalau kalian lagi ngetok meja, itu untuk memudahkan membayangkan dari gambar hasil ticker timer kan. Berarti di sini opsi yang A, gambar 1 dan 2, GLB dan GLBB dipercepat. Terus kita ke soal nomor 10. Ini soal yang terakhir tentang grafik. Grafik antara V, laju dan waktu pada GLBB dengan laju awal. Nah, GLBB berarti kan berubah beraturan.
berubah beraturan, di sini mana jawabannya? Jawabannya yang C. Kalau di sini kan GLB, ini jelas GLB. Terus dia mau yang awalnya itu tidak bernilai 0. Ini kan enggak 0 nih. V-nya enggak 0. Kalau di sini V-nya 0, ini V-nya juga 0 ya. Demikian pembahasan soal untuk materi ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.